Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait obligasi fixed rate. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila Putri dengan NIM terakhir 192. Lalu ada teman saya. Kenalkan, nama saya Yunia Priyatini dengan NIM akhir 181. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdulifah dengan nomor NIM 184. Perkenalkan, nama saya Indra Jaya Kristiansyah dengan NIM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Saida Ikhlas Zakia dengan NIM akhir 189. Untuk memaparkan materi yang pertama mengenai obligasi fixed rate dalam mata kuliah hukum investasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari obligasi fixed rate. Obligasi merupakan surat berharga atau efek yang berbentuk surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah supaya bisa dibeli oleh investor. Dalam KBBI dijelaskan bahwasanya obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Sebenarnya apa sih fixed rate itu? Nah, fixed rate ini merupakan sistem perhitungan bunga flat yang acuannya adalah kesepakatan di awal periode surat hutang. Selama Anda sebagai pemegang surat hutang tersebut, maka besaran suku bunga setiap bulannya akan sama. Sistem ini membuat perhitungan jauh lebih mudah karena nilai atau rate suku bunga selalu sama dan tidak naik turun. Dalam pasar keuangan, obligasi fixed rate merupakan pilihan menarik bagi para investor yang menginginkan prediktabilitas pendapatan yang jelas dari investasi yang ditanamkannya. Obligasi fixed rate menjanjikan keuntungan tetap dan relatif aman bagi para investor yang ingin mengoptimalkan pengelolaan aset. Misalnya, kamu ingin berinvestasi dalam jangka menengah yaitu 3 tahun, maka kamu harus memilih obligasi yang akan jatuh tempo 3 tahun dari tanggal pembelian kamu. Pada saat jatuh tempo tersebut, maka kamu sudah mendapatkan bunga selama 3 tahun beserta pengembalian dari pokok investasi. Dalam penentuan dasar mengapa kami memilih obligasi fixed rate sebagai instrumen investasi yang kami pilih, kami menggunakan analisis berdasarkan metode SWOT atau yang bisa disebut sebagai strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, agar kami memperoleh berbagai sudut pandang dari segi yang menguntungkan maupun potensi kerugian sehingga menjadi bahan pertimbangan kami agar dapat menilai secara objektif mengapa kami memilih instrumen investasi fixed rate ini. Oke, pada bagian strength, kita ada bagian strength atau bisa dikatakan sebagai kelebihan, yaitu pada bagian pertama kita menjelaskan terkait dijamin oleh negara. Karena aplikasi fixed rate memang pada dasarnya ialah surat hutang yang diterbitkan oleh negara. Sebab itu kami rasa hal ini menjadi satu hal yang penting karena memang penjaminnya memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan instrumen-instrumen investasi yang lain yang pada umumnya penjaminnya ialah hanya perusahaan ataupun badan hukum lain. Sedangkan pada bagian ada obligasi, surat berharga negara, itu dijamin oleh negara secara langsung. Lalu berikutnya profil yang stabil karena sifatnya fixed rate. Salah satu keunggulan obligasi fixed rate adalah persentase imbal hasilnya yang stabil. Meskipun kondisi ekonomi berubah, presentasi imbal hasilnya obligasi FR tetap sama. Investor dapat mengandalkan pembayaran kupon setiap 6 bulan sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Lalu berikutnya yaitu pada bagian C, bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman bank. Karena memang terdapat beberapa bank yang bersedia untuk menerima SI sebagai atau surat berharga negara lainnya sebagai agunannya, seperti pada Bank BCA. Oke, lalu berikutnya pada bagian pengambilan tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya masih memiliki tempo sehingga waktu pengembaliannya harus sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan sejak awal dan sudah kita sepakati. Lalu berikutnya pada presentase keuntungan yang bersifat stagnan karena seringkali jumlah presentase obligasi memang tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang drastis sehingga dengan demikian akan bersifat stagnan. Tidak bisa dibeli sewaktu-waktu dan sebanyak-banyaknya karena ditentukan oleh pemerintah.
karena memang pada dasarnya surat berharga negara, salah satunya ya obligasi fixed rate, memang diterbitkan oleh negara, dan penerbitan itu seringkali bertujuan untuk penerbitan utang tersebut memang bertujuan untuk melaksanakan proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga ada tidaknya obligasi tergantung apakah pemerintah sedang menerbitkan surat utang negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan opportunity terkait obligasi fixed rate. Yang pertama yaitu profit tambahan dari kupon di setiap kuartal. Sebelum menginjak materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sistematika pembagian kupon. Nah, setiap kupon yang dibayarkan pada obligasi fixed rate adalah jumlah uang tetap yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Misalnya, jika obligasi memiliki kupon tahunan sebesar 4%, dan pembagian kupon dilakukan setiap kuartal, maka pemegang obligasi akan menerima sebesar 1% setiap 3 bulan. Nah, bagaimana sih pembagian kupon setiap kuartal dapat memberikan profit tambahan? Jadi, semisal ada seorang investor memiliki obligasi fixed rate senilai 100 juta rupiah dengan kupon tahunan sebesar 4%, maka dengan adanya pembayaran kupon kuartalan, investor akan menerima uang sebesar 1 juta setiap 3 bulan. Atau 1% dari 100 juta rupiah itu tersebut. Jika investor menginvestasikan setiap pembayaran kupon ini ke dalam investasi dengan tingkat pengembalian yang sama, pada akhir tahun total keuntungan yang dihasilkan akan lebih tinggi daripada hanya menerima pembayaran kupon sekali dalam setahun. Baik, lalu yang kedua yaitu terhindar dari kemungkinan terjadinya penurunan nilai investasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa obligasi fixed rate dapat membantu investor terhindar dari penurunan nilai investasi. Jadi yang pertama adalah minimnya volatilitas pasar atau gejolak perubahan yang ada di pasar. Nah, maksudnya tuh begini, harga saham dapat berfluktuasi secara signifikan karena berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan juga sentimen pasar. Nah, obligasi fixed rate terutama yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan peringkat kredit tinggi cenderung lebih stabil dan kurang terpengaruh oleh volatilitas pasar. Lalu yang kedua adalah pelindungan dari risiko suku bunga. Jadi dengan obligasi fixed rate, investor tidak perlu khawatir tentang fluktuasi suku bunga karena kupon yang diterima sudah ditentukan sejak awal. Meskipun suku bunga pasar naik atau turun, jumlah bunga yang diterima tetap sama. Lalu yang ketiga yaitu potensi keuntungan atas penjualan obligasi di pasar sekunder atau capital gain. Nah, jadi pada dasarnya obligasi fixed rate dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Karena itu, obligasi fixed rate juga memiliki potensi menghasilkan capital gain apabila investor menjual di harga yang lebih tinggi dari harga beli. Sehingga total keuntungan yang didapat investor dari obligasi fixed rate dapat berasal dari dua sumber, yaitu kupon dan juga capital gain. Namun perlu diingat bahwa keuntungan dari capital gain bersifat tidak pasti karena akan mengikuti perubahan harga di pasar, seperti naik atau turunnya suku bunga. Tapi tidak perlu khawatir jika harga obligasi turun di bawah harga beli, maka para investor tetap memiliki kepastian dari kupon sambil menunggu harga obligasi naik kembali. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah tadi dibahas oleh teman saya terkait strength, weakness, dan opportunities investasi di instrumen obligasi fixed rate, maka selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tricks atau ancaman yang dapat diterima ketika kita berinvestasi di instrumen obligasi fixed rate. Jadi yang pertama yaitu bergantung terhadap kebijakan dari pemerintah. Misal, melalui kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral, seperti perubahan tingkat suku bunga acuan. Secara langsung, hal ini tuh dapat mempengaruhi obligasi fixed rate. Karena ketika suku bunga naik, nilai pasar atau harga obligasi fixed rate di pasar sekunder cenderung turun karena investor dapat memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dari instrumen keuangan lainnya yang baru diterbitkan. Sebaliknya, ketika suku bunga itu turun, nilai atau harga obligasi fixed rate itu akan cenderung naik. Nah, selain itu, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pada akhirnya akan berdampak pada harga obligasi itu sendiri. Misalnya, kebijakan yang menciptakan ketidakpastian politik atau ekonomi dapat meningkatkan resiko yang dirasakan oleh investor, yang mana hal ini dapat mempengaruhi permintaan dan juga harga obligasi. Lalu,
Yang kedua, adanya resiko gagal bayar meskipun tergolong sangat rendah apabila berinvestasi di obligasi negara. Meskipun tergolong sangat rendah, namun resiko gagal bayar ini pernah terjadi di Puerto Rico yang pada tahun 2015 mereka mengumumkan ketidakmampuan untuk membayar utang obligasi mereka yang mengakibatkan gagal bayar. Oleh karena itu, meskipun resiko gagal bayar dalam investasi obligasi fixed rate tergolong sangat rendah, penting bagi investor untuk tetap waspada serta mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko ini, seperti berinvestasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh entitas dengan predikat kredit yang tinggi. Ini bisa dilakukan di negara-negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang baik. Nah, Indonesia pun saat ini terbilang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang sudah cukup baik. Selain itu, adanya jaminan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara membuat keamanan berinvestasi di obligasi fixed rate Indonesia itu lebih tinggi. Lalu, yang ketiga, ketidakpastian bagi investor ketika memiliki obligasi fixed rate dengan jatuh tempo yang lama. Biasanya, hal ini tuh terjadi pada obligasi dengan jatuh tempo yang lama, yang mana biasanya itu di atas 10 tahun. Contoh resikonya itu seperti adanya perubahan suku bunga pasar yang dapat berdampak signifikan pada harga obligasi di pasar sekunder. Jika suku bunga naik, harga obligasi fixed rate dengan jatuh tempo lama cenderung akan turun. Hal ini karena investor akan mencari instrumen investasi lainnya yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Nah, sebaliknya, jika suku bunga itu turun, harga obligasi tersebut itu bisa naik. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Jika investor memiliki obligasi dengan kupon 4%, dengan suku bunga pasar naik menjadi 6%, maka obligasi investor tersebut menjadi kurang menarik bagi investor baru. Hal ini karena kupon pada obligasi fixed rate itu bersifat tetap dan tidak berubah, sehingga harganya akan turun di pasar sekunder karena investor lainnya akan beralih ke investasi lain. Hal ini tuh bisa terjadi karena keuntungan investor yang didapat melalui kupon akan cenderung lebih sedikit dibandingkan instrumen investasi lainnya. Selanjutnya, dalam jangka panjang tidak ada yang menjamin suatu negara atau kondisi global itu akan tetap stabil, karena bisa saja ada perubahan ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta situasi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan dan kinerja obligasi. Oleh karena itu, investor harus tetap mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi investasi mereka. Nah, mungkin itu saja tricks atau ancaman yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa obligasi fixed rate merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan yang dijamin oleh negara dan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Obligasi fixed rate dapat dilakukan dengan cara investasi surat berharga negara pada perusahaan yang memiliki divisi fixed income yang melakukan jual beli obligasi. Obligasi fixed rate memiliki profit yang stabil dan jelas hingga tanggal jatuh tempo tiba. Hal ini memberikan rasa aman kepada para investor untuk melakukan investasi obligasi fixed rate karena memiliki persentase keuntungan yang tidak berubah-ubah dan terjamin karena diselenggarakan oleh pemerintah. Karena persentase keuntungan yang tidak berubah-ubah tersebut membuat para investor tidak perlu memantau kondisi pasar setiap saat. Adapun profit tambahan dari pembagian kupon di setiap kuartal atau 3 bulan dan memperoleh capital gain atau keuntungan modal ketika melakukan penjualan di pasar sekunder yang merupakan pasar tempat sekuritas diperdagangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai obligasi fixed rate dalam mata kuliah hukum investasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.